Dua, satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa, amma ba'du. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita. Nikmat kesehatan, waktu luang, dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang semuanya menjadikan kita mampu duduk bersama di majelis ilmu yang mulia. Majelis yang senantiasa dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalamnya dan diajarkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tafsir di juz Amma, dan kita telah sampai pada tafsir surat Al-Kautsar, surat Al-Kafirun, surat An-Nasr, dan surat Al-Masad atau surat Al-Lahab. Kita awali pembahasan kita pada kesempatan kali ini dengan membahas tafsir dari surat Al-Kautsar, surat yang ke-108, terdiri dari 3 ayat. Surat ini termasuk pada jajaran surat-surat Makkiyah, dan surat ini diturunkan sesudah Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Adiyat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Kautsar. Para ulama tafsir mereka menyebutkan beberapa tafsiran tentang Al-Kautsar. Akan tapi secara umum tafsiran dari Al-Kautsar ini ada 2. Yang pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan kenikmatan yang banyak, baik itu di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang kedua, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan sungai di surga yang air itu mengalir ke telaga beliau yang ada di mahsyar. Tafsiran yang pertama yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan kenikmatan yang banyak. Di antara kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kenabian. Dipilihnya beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi dan rasul, kemudian diberikan hidayah Islam, ditinggikan nama beliau, dan yang seterusnya. Yang itu merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk pula pada sisi atau pada bagian sesuatu nikmat yang besar yang banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Sungai Al-Kautsar. Sungai Al-Kautsar ini berada di surga dan airnya itu bersambung sampai ke telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di Arasatil Qiyamah atau yang ada di padang mahsyar. Yang mana orang-orang kaum muslimin akan mendatangi telaga beliau dan mereka akan minum dari telaga tersebut. Ketika mereka minumnya maka mereka tidak akan haus selama-lamanya. Telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu panjangnya dan lebarnya perjalanan 1 bulan. Airnya lebih putih dari madu dan rasanya lebih manis dari susu dan rasanya lebih manis dari madu. Dan di sana ada gayung-gayung yang jumlahnya dan indahnya seperti bintang-bintang yang ada di langit. Sebagaimana diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ia berkata, "Baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin baina adhurina id aghfa ikhfa'atan thumma rafa'a ra'sahu mutabassiman." Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, pada suatu hari
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di tengah-tengah para sahabat. Kemudian beliau menundukkan kepalanya, lalu beliau mengangkat kepalanya dan tersenyum. Fakulna, maka kami mengatakan, ma'adhakaka ya Rasulullah. Apa kiranya yang membuatmu tersenyum wahai Rasulullah? Qala unzilat alayya anifan suratun faqara'a bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baru saja diturunkan kepadaku satu surat. Kemudian beliau membaca surat Al-Kautsar dari mulai awal, bahkan dari basmalah sampai ayat yang ketiga. Kemudian beliau mengatakan, "Tsumma qala atadruna mal kautsar?" Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan Al-Kautsar? Fakulna, maka para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahuinya. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, fa innahu nahrun wa adanihi rabbi azza wa jalla khairun katsirun wa huwa haudun taridu alaihi ummati yaumal qiyamah aniyatuhu adamun nujum fatukhtalaju al-abdu minhum faqulu rabbi innahu min ummati fayaqulu ma tadri ma ahdathat ba'daka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menjelaskan, menafsirkan apa yang dimaksud dengan Al-Kautsar. Dan ini salah satu bentuk tafsiran ayat dengan hadis yang mulia, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud dengan Al-Kautsar dalam ayat itu, inna a'tainakal kautsar, maksudnya adalah dia adalah sungai yang dijanjikan oleh Rabbku azza wa jalla kepadaku, yang di dalamnya terdapat kebaikan yang banyak. Dia adalah telaga yang akan didatangi oleh umatku pada hari kiamat. Aniyatuhu adamun nujum. Gayung-gayungnya sebanyak bintang-bintang yang ada di langit. Dalam riwayat yang lainnya, seindah seperti bintang-bintang yang ada di langit. Jadi jumlahnya banyak dan jumlahnya indah, sehingga seorang tidak perlu berebut dengan gayung tersebut. Fatukhtalajul abdu minhum, maka para hamba akan, beberapa dari hamba akan diusir dari tempat tersebut. Fa'aqulu, kemudian aku mengatakan, kata Rasulullah, Rabbi innahu min ummati, wahai Rabbku, sesungguhnya mereka termasuk bagian dari umatku. Fayaqulu, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma tadri ma ahdatsat ba'daka, engkau tidak tahu apa hal-hal baru yang telah mereka lakukan sepeninggalmu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ini menunjukkan kepada kita bahwa di antara tafsiran dari Al-Kautsar adalah telaga yang ada di padang mahsyar yang akan didatangi oleh orang-orang yang beriman. Meskipun ada di antara mereka yang tertolak, disebutkan oleh para ulama-ulama akidah, antara mereka yang tertolak adalah mereka yang membuat perkara-perkara baru dalam agama, orang-orang munafik dengan kemunafikan i'tiqad, dan juga beberapa orang-orang yang lainnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fashalli lirabbika wanhar." Maka dirikanlah salat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Kautsar, kebaikan yang sangat banyak, nikmat yang sangat banyak, maka Allah perintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang mulia agar melakukan dua ibadah yang agung. Yang pertama adalah salat dan yang kedua adalah berkurban. Salat yang dimaksudkan dalam ayat yang kedua di surat Al-Kautsar ini mencakup semua jenis salat, termasuk di dalamnya salat 5 waktu. Dan di antara yang masuk dalam cakupan itu adalah salat yang dilakukan sebelum berkurban, yaitu salat Idul Adha.
karena terkait dengan ayat potongan ayat yaitu wanhar dan berkurbanlah. Kemudian yang kedua, ibadah yang diperintahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah berkurban. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia untuk melakukan dua ibadah ini, yaitu salat dan berkurban? Karena salat adalah bentuk ibadah fisik, ibadah seorang hamba. Kemudian wanhar yaitu bentuk taqarrub seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengeluarkan hartanya, dengan berkurban, dengan menyembelih binatang kurban. Dan dua ibadah ini, salat dan kurban, merupakan ibadah yang utama untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala dalam kitabnya Taysirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, ketika menafsirkan ayat yang mulia ini, beliau mengatakan khassa hatainil ibadataini bidzikri li'annahuma min afdalil ibadat wa ajlil qurbat. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, secara khusus Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua ibadah ini, yaitu salat dan kurban. Kenapa? Karena keduanya merupakan seutama-utama ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengaitkan salat itu dengan lirabbika, fasalli lirabbika. Karena di dalam salat berpeluang untuk dimasuki penyakit-penyakit riya, sum'ah, maka Allah ingatkan fasalli lirabbika. Maka salatlah untuk Rabbmu atau karena Rabbmu, wanhar dan berkurbanlah. Perhatikan ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menghubungkan ayat yang pertama dengan ayat yang kedua dengan huruf fa. Fasalli, ada huruf fa di sana. Maka sebagian para ulama mengambil faidah dari kalimat atau dari kata tersebut, dari huruf fa tersebut, bahwa di antara bentuk implementasi syukur seseorang adalah dengan melakukan salat dan berkurban. Jadi orang yang ingin menunjukkan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diwujudkan dengan salat dan diwujudkan dengan berkurban. Sehingga seorang muslim dan muslimah yang bisa menghadiri salat Idul Adha dan bisa mengeluarkan sebagian hartanya untuk membeli binatang kurban ketika Idul Adha, maka itu di antara bentuk syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ketiga, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu adalah merekalah orang-orang yang terputus. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu memiliki beberapa orang anak. 3 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Anak laki-laki beliau Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama adalah Al-Qasim, kemudian Abdullah, kemudian yang ketiga adalah Ibrahim. Lalu anak-anak perempuannya adalah, pertama adalah Zainab, kemudian Ruqayyah, Ummu Kulthum, dan Fatimah. Semua anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini dilahirkan dari Khadijah radhiyallahu taala anha kecuali Ibrahim. Ibrahim dilahirkan dari hamba sahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Maria Al-Qibtiyah. Semua anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu meninggal sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia kecuali Fatimah. Maka ketika meninggal Al-Qasim, Abdullah dan meninggal pula Ibrahim, ketika itu Ibrahim meninggal di usia 100 di usia 1,5 tahun dan waktu itu kejadian terjadi gerhana matahari, sehingga orang-orang menyangka kematian Ibrahim adalah penyebab terjadinya gerhana matahari tersebut. Maka Rasulullah SAW memberikan pencerahan kepada para sahabatnya bahwa terjadinya gerhana itu bukan karena kelahiran atau kematian seseorang. Ketika kematian Ibrahim, maka Rasulullah SAW sangat bersedih. Beliau meneteskan air mata dan beliau mengungkapkan kesedihannya sambil memeluk putranya Ibrahim tersebut. Maka saat itu setelah meninggalnya Ibrahim, Rasulullah SAW dikatakan oleh orang-orang Quraisy, orang-orang musyrik,
beliau dikatakan sebagai batar, itu orang yang terputus jalur keturunannya. Karena semua anak-anak laki-laki beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, termasuk Ibrahim. Maka ayat ini datang untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menyatakan inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu dialah yang terputus. Artinya tidak dikenal, dilupakan oleh orang. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun tidak punya anak laki-laki yang hidup ketika beliau masih ada, ya, artinya ketika beliau masih hidup yang meneruskan jalur nasab beliau sallallahu alaihi wasallam, maka beliau tetap tidak terputus. Nama beliau tetap mulia, bahkan disebut dalam ibadah-ibadah kaum muslimin, dalam azan, di dalam salawat, dan yang seterusnya. Maka nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap mulia, tidak terputus. Ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, secara ringkas tafsir dari surat Al-Kautsar. Kemudian kita masuk pada tafsir surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun adalah surat yang ke-109, terdiri dari 6 ayat, diturunkan sesudah Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Maun, dan surat ini termasuk jajaran surat-surat Makkiyah. Surat Al-Kafirun adalah salah satu surat yang memiliki fadilah, yang memiliki keutamaan. Seorang yang membaca surat Al-Kafirun maka sebanding seperti membaca 1/4 Al-Quran. Karena ini menunjukkan keutamaan surat Al-Kafirun. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Qul ya ayyuhal kafirun ta'dilu rub'al Qur'an." Qul ya ayyuhal kafirun sebanding dengan 1/4 Al-Quran. Dikatakan dia 1/4 Al-Quran karena Qul ya ayyuhal kafirun atau surat Al-Kafirun ini adalah bara'atun minasyirki. Seorang muslim berlepas diri dari berbagai bentuk kesyirikan. Bahkan kita sebagai seorang muslim dan muslimah disunnahkan untuk membaca surat Al-Kafirun ketika hendak tidur di malam hari. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Naufal radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Naufal, "Iqra qul ya ayyuhal kafirun." Bacalah qul ya ayyuhal kafirun, thumma nam ala khatimatiha fa innaha bara'atun minasyirki. Kemudian tidurlah karena sungguhnya surat Al-Kafirun adalah pembebasan dari kesyirikan. Dan sebagian para ulama juga menyebut surat Al-Kafirun itu sebagai surat Al-Ikhlas karena mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjauhi berbagai bentuk kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang pertama, "Qul ya ayyuhal kafirun." Katakanlah kepada orang-orang kafir, wahai orang-orang kafir. Perkataan ini, "Qul ya ayyuhal kafirun" ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan kepada orang-orang kafir. Baik itu orang-orang kafir yang secara hakiki, ya, seperti orang-orang ahlul kitab, orang-orang ateis, ataupun orang-orang pelaku kesyirikan, yaitu orang-orang musyrik. Semuanya masuk dalam kategori orang kafir yang disebutkan dalam ayat ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La a'budu ma ta'budun." Katakanlah, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Artinya aku tidak menyembah berhala-berhala sembahan yang kalian sembah. Kita berlepas diri dari apa yang disembah oleh orang-orang kafir, baik itu secara lahir maupun secara batin. Wala antum a'biduna ma a'bud. Dan kalian tidak menyembah Rabb yang aku sembah. Wala ana 'abidum ma abattum. Aku tidak menjadi penyembah apa yang kalian sembah. Ini pengulangan dari ayat yang kedua. Kalau pada ayat kedua itu aku tidak menyembah sesembahan-sembahan kalian, berhala-berhala kalian, pada ayat yang keempat ini aku tidak menjadi penyembah apa yang kalian sembah. Artinya aku tidak beribadah
seperti cara kalian beribadah. Karena aku beribadah hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai yang dicintai dan diridhoinya. Sedangkan peribadahan kalian itu penuh dengan kesyirikan. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian bukan penyembah yang aku sembah. Yaitu kalian tidak beribadah sesuai dengan cara kami beribadah, caraku beribadah. Karena orang-orang Islam memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, sedangkan ibadah mereka itu adalah kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala mengulang 2 kali ya. Ada kemiripan ayat la a'budu ma ta'budun dengan wala ana a'bidum ma abattum. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah, dan mirip dengan ayat aku tidak menjadi penyembah apa yang kalian sembah. Sebagian para ulama menyebutkan pengulangan di ayat yang kedua dengan ayat yang keempat itu menunjukkan takkid, ya, penguat. Jadi artinya kaum muslimin benar-benar tidak menyembah sesembahan yang disembah oleh orang-orang kafir. Sebagian dari mereka menyebutkan ayat yang kedua itu menunjukkan bahwa penyembahan di masa lampau, adapun pada ayat yang keempat menunjukkan tidak akan melakukan penyembahan di waktu yang akan datang. Jadi yang dulu tidak disembah atau tidak menyembah sesembahannya orang-orang kafir, demikian pula yang akan datang pun tidak menyembah sembahan mereka. Jadi yang jelas bahwa takkid atau penguat dalam 2 ayat ini, ayat yang kedua dan yang keempat, menunjukkan bara'atun minasyirki, yaitu kaum muslimin berlepas diri dari berbagai bentuk kesyirikan. Lalu ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, lakum dinukum waliyadin. Untuk kalian agama kalian dan untukku agamaku. Artinya untuk kalian kesyirikan dan kekufuran kalian, adapun untukku agama Islam dan aku berlepas diri dari agama kalian dan kalian berlepas diri dari agamaku. Inilah batasan di dalam Islam, toleransi dalam Islam, bahwa ketika berkaitan dengan masalah ibadah maka lakum dinukum waliyadin, yaitu bagi mereka ibadah mereka dan bagi kita ibadah kita. Kemudian kita masuk pada tafsir dari surat An-Nasr, surat yang ke-110, terdiri dari 3 ayat. Surat ini Allah turunkan sesudah Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat At-Taubah. Surat An-Nasr adalah termasuk jenis surat-surat Madaniyah. Artinya surat yang diturunkan sesudah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Surat An-Nasr adalah surat yang turun secara utuh terakhir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surat ini turun pada pertengahan hari Tasyrik di Mina pada waktu Haji Wada tahun 10 Hijriah. Tahun 10 Hijriah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat pada tahun 11 Hijriah. Sebagaimana disebutkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma yang menyebutkan tentang turunnya surat yang mulia ini, surat An-Nasr. Beliau mengatakan, nazalat hadhihi surah bimina fi hajjatil wada. Surat An-Nasr turun di Mina ketika Haji Wada, itu pada tahun 10 Hijriah. Thumma nazalat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Kemudian turunlah ayat setelah itu di surat Al-Maidah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian dan aku cukupkan kepada kalian nikmatku. Surat Al-Maidah pada ayat yang ketiga. Fa'asa ba'dahu man nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 80 yauman. Setelah turunnya surat An-Nasr dan ayat ketiga di surat Al-Maidah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup 80 hari. Tsumma nazalat ayatul kalalah. Kemudian turunlah ayat kalalah, yaitu di dalam surat An-Nisa. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, fa'asha ba'daha 50 yauman. Setelah turunnya ayat kalalah,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup 50 hari. Tsumma nazala laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Kemudian turunlah surat At-Taubah pada ayat yang ke-128. Firman Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kaum kalian sendiri. Fa'asa ba'daha 35 yauman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup setelah turun ayat itu 35 hari. Tsumma nazala wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah. Kemudian turunlah ayat di surat Al-Baqarah pada ayat yang ke-281, dan takutlah kalian pada hari di mana kalian semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'asha ba'daha ahadan wa isyrina yauman. Rasulullah hidup setelah ayat itu diturunkan selama 21 hari. Ini adalah kisah dari Abdullah bin Umar yang menceritakan tentang detik-detik sebelum wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara surat yang turun secara utuh adalah surat An-Nasr yang turun ketika di Mina pada waktu Haji Wada tahun 10 Hijriah, yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup setelah turunnya surat tersebut 80 hari. Kemudian kita masuk pada tafsir dari surat An-Nasr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Apabila telah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan al-fath. Para ulama-ulama tafsir bersepakat bahwa yang dimaksud dengan al-fath dalam ayat ini adalah Fathu Makkah yang terjadi pada tahun 8 Hijriah. Jadi turunnya surat ini adalah tahun ke-10 Hijriah, tapi yang dimaksud dengan Al-Fatah adalah kejadian 2 tahun sebelumnya, yaitu tahun 8 Hijriah, kejadian Fathu Makkah. Kejadian Fathu Makkah ini berawal dari adanya perjanjian Hudaybiyah, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya di bulan Dzul Qa'dah berangkat ke Makkah, dari Madinah berangkat ke Makkah tahun 6 Hijriah untuk melakukan umrah. Kemudian mereka ditahan di sana dengan perjanjian Hudaybiyah, dan mereka baru diizinkan untuk melakukan umrah qadha pada tahun berikutnya, yaitu tahun 7 Hijriah. Di antara kesepakatan yang dibuat ketika perjanjian Hudaybiyah adalah adanya gencatan senjata selama 10 tahun. Akan tapi orang-orang musyrik, orang-orang Quraisy menyelisih perjanjian, yaitu salah satu pihak yang mendukung orang-orang Quraisy ini melakukan penyimpangan, yaitu melakukan pelanggaran, dan akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun membatalkan perjanjian tersebut dengan melakukan Fathu Mekah di bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Setelah terjadinya Fathu Mekah itu, maka banyak orang-orang yang berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Fathu Mekah terjadi tahun 8 Hijriah. Setahun setelahnya, tahun 9 Hijriah, itu dikenal sebagai Amul Wufud, yaitu tahun datangnya para utusan untuk menyatakan keislaman mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang kedua, "Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Dan kau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala afwaja, dengan berbondong-bondong. Mereka datang dari berbagai belahan negeri, mereka datang baik itu yang sendirian, sembunyi-sembunyi, atau bahkan utusan-utusan besar datang dari berbagai penjuru kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyatakan keislamannya. Setelah Islam telah menang di Fathu Mekah dan banyak orang-orang yang masuk ke dalam agama Islam ini, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Rasulnya yang mulia, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mohon ampunlah kepadanya, sesungguhnya dia adalah zat maha penerima taubat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika memasuki kota Makkah untuk Fathu Makkah, maka beliau membaca surat Al-Fatih. Itu adalah kemenangan besar bagi kaum muslimin. Dikuasainya kota Makkah yang merupakan pusat
Jaziratil Arab pada waktu itu. Maka setelah sudah banyak orang-orang yang mengenal Islam, masuk ke dalam agama Islam, Allah perintahkan Rasulnya yang mulia dengan mensucikan Allah Subhanahu wa taala, bertasbih dan juga mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada sedikit pun rasa ujub, rasa sombong. Meskipun dakwah beliau telah berhasil dengan menjadikan banyaknya manusia masuk ke dalam agama Islam yang mulia ini. Setelah turun ayat yang ketiga atau ayat yang terakhir dari surat An-Nasr, dan ini turunnya bersara bersamaan, maka tidaklah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika salat, tepatnya ketika ruku dan sujud, kecuali beliau membaca Subhanaka Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Rasulullah senantiasa membaca zikir, itu tasbih ketika ruku dan sujud. Maha suci Engkau ya Allah, wahai Rabb kami, Engkau maha terpuji, ya Allah, ampunilah aku. Jadi langsung ketika diperintahkan oleh Allah untuk fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mohon ampunlah kepadanya, maka Rasulullah langsung membaca dalam salatnya Subhanaka Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ia berkata, Sallan Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da an nazalat alaihi idza jaa nasrullahi wal fath. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat setelah turun kepada beliau surat tersebut pada tahun 10 Hijriah itu, ketika di Mina waktu Hajjatul Wada, maka setelah turun surat An-Nasr itu, apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Tidaklah beliau salat setelah turun ayat itu kecuali beliau berdoa dalam ruku dan sujudnya, yaqulu fiha, dengan membaca Subhanaka Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Maha suci Engkau wahai Rabb kami, dan Engkau maha terpuji, ya Allah, ampunilah aku. Ada satu faedah yang bisa kita ambil, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam ayat akhir dari surat An-Nasr ini dan hadis yang dibawakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka beliau bersegera untuk melakukannya dan tidak pernah meninggalkan zikir tersebut. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada para sahabatnya, sehingga tidak heran kalaulah dulu Abdullah bin Umar ketika mendapatkan hadis tentang perintah membuat wasiat, maka apa kata Abdullah bin Umar? Tidaklah berselang 2 malam sejak aku mendapatkan hadis tentang membuat wasiat, kecuali wasiat telah tertulis dan aku letakkan di bawah kepalaku ketika tidur. Artinya mereka bersegera untuk melakukan, menjalankan apa yang mereka dapatkan, yaitu perintah membuat wasiat. Dan para sahabat ketika turun kepada mereka perintah untuk berhijab, turun ayat yang merintahkan mereka untuk berhijab, maka tidak menunggu sepekan, sebulan, atau bahkan setahun, tapi mereka langsung mengambil kain-kain korden mereka, lalu merobeknya dan membuat hijab untuk menerapkan ayat tentang hijab tersebut. Demikian pula para sahabat-sahabat yang lain, di antaranya adalah Abu Talha, ketika mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan pernah mencapai albir, yaitu kebaikan yang paling puncak, sampai kalian berani menginfakkan apa yang kalian senangi, apa yang kalian cintai. Maka Abu Talha langsung datang kepada Rasulullah SAW untuk menyerahkan Bairuha, yaitu kebun yang paling beliau sukai, yang posisinya berada di depan Masjid Nabawi. Langsung diserahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah taala, ketika beliau mendapatkan hadis tentang bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berbekam dan beliau mengupah orang yang membekam beliau dengan upah 2 dinar, maka sebelum tenggelam matahari, Imam Ahmad ibn Hanbal segera mencari tukang bekam dan mengupah tukang bekamnya dengan 2 dinar, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini semua mengingatkan kepada kita, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa ketika kita mendapatkan satu faidah ilmu, hendaknya kita bersegera untuk mengamalkannya.
Di antara faedah yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini, bahwa di antara sunnah sebelum tidur adalah membaca surat Al-Kafirun, sebagaimana disebutkan pada penjelasan sebelumnya. Dan di antara bacaan-bacaan, variasi bacaan dalam ruku' dan sujud adalah membaca Subhanaka Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Jadi sebagai variasi dalam bacaan ruku' kita atau sujud kita bisa membaca doa ini. Surat yang mulia ini, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, menjadi isyarat bahwa kemenangan akan terus berlanjut untuk umat Islam, sekaligus sebagai isyarat akan dekatnya ajal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dakwah beliau telah sempurna. Islam telah menang di atas seluruh agama-agama yang ada. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ia berkata, kana Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu yudni Ibnu Abbas faqala lahu Abdurrahman ibnu Auf inna lana abna'an mithlahu. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu mendekat kepada dirinya, kepada Abdullah bin Abbas. Lalu Abdurrahman bin Auf ini berkata, inna lana abna'an mithlahu. Sesungguhnya kami juga punya anak-anak seperti Abdullah bin Abbas ini. Faqala innahu min haitsu ta'lamu. Kata Umar radhiyallahu taala, sesungguhnya anak ini, itu Abdullah bin Abbas ini, dia memiliki pengetahuan yang tidak engkau ketahui. Fasa'ala Umar ibn Abbasin an hadhil ayah. Maka Umar bertanya kepada Abdullah bin Abbas tentang ayat ini, itu tentang ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Faqala, maka Abdullah bin Abbas mengatakan, ajalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'lamahu iyyahu. Dia mengatakan ayat ini sebagai isyarat akan dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Islam telah menang, orang-orang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam, artinya dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sempurna. Qala ma a'lamu minha illa ma ta'lamu. Kata Umar radhiyallahu taala anhu, aku tidak mengetahui tafsiran dari ayat ini kecuali sebagaimana yang engkau ketahui. Ini menunjukkan bagaimana dalamnya tafsiran dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma yang menyebutkan bahwa isyarat dari surat An-Nasr tentang dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan terbukti setelah turunnya ayat yang mulia ini atau surat yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hidup 80 hari lagi. Kemudian yang terakhir, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, adalah tafsir dari surat Al-Masad, atau sebagian menyebut dengan surat Al-Lahab. Surat ini diturunkan sesudah Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Asy-Syu'ara, surat yang ke-111 dan termasuk jajaran surat-surat Makkiyah. Surat yang mulia ini memiliki sababun nuzul, yaitu ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala di surat Asy-Syu'ara ayat 214 yang merintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperingatkan kerabat dekatnya. Maka beliau mengumpulkan kabilah-kabilah yang ada dan diperingatkan mereka tentang kedatangan siksaan yang keras. Kemudian keluarlah celaan dari Abu Lahab mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu turunlah surat Al-Masad atau surat Al-Lahab ini sebagai pembelaan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ia berkata, "Lamma nazalat wa anzir ashiratakal aqrabin." Ketika turun ayat berikanlah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, surat Asy-Syu'ara pada ayat 214, Sa'idan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Saffa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu naik ke atas bukit Safa. Faja'ala yunadi, kemudian beliau menyeru, ya bani Fihr, ya bani Adi, libutuni Quraisyin hatta istama'u faja'ala rajulun idza lam yastati an yakhruja arsala rasulan yandura ma huwa. Maka Rasulullah menyeru, wahai Bani Fihr, wahai Bani Adi. Beliau menyeru orang-orang agar berkumpul semuanya. Bahkan sampai-sampai ketika itu, orang-orang yang tidak bisa hadir itu memerintahkan perwakilan untuk bisa menghadiri seruan
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melihat apa yang sedang terjadi. Faja'a Abu Lahab, dan datang pula Abu Lahab ketika itu, wa Quraisyun, dan orang-orang Quraisy. Faqala ara'aitakum law akhbartum anna khailan bil wadi turidu an tughira alaikum akuntum musaddiqi. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai para kabilah, bagaimana pendapat kalian seandainya aku beritahukan kepada kalian ada pasukan berkuda di balik gunung ini yang akan menyerang kalian. Akuntum musaddiqi, apakah kalian akan membenarkanku? Qalu na'am ma jarrabna 'alaika illa sidqan. Kata mereka, iya, kami tidak mendapatimu kecuali engkau adalah orang-orang yang jujur. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digelari sebagai al-amin, orang yang terpercaya. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inni nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid. Aku peringatkan kepada kalian tentang akan datangnya siksaan yang pedih. Diperingatkan mereka tentang adanya siksa neraka, tentang adanya kebangkitan setelah kematian. Faqala Abu Lahab, maka Abu Lahab mengatakan, tabban laka sa'iral yaum. Celakalah engkau, binasalah engkau di sepanjang hari. Alihada jama'tana, kata Abu Lahab. Apakah hanya untuk ini engkau kumpulkan kami? Hanya untuk mendengarkan seperti ini engkau kumpulkan kami? Maka turunlah ayat, fanazalat tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Itu turunlah surat Al-Masad pada ayat yang pertama, yang kedua sampai ayat yang terakhir. Baik, sekarang kita masuk pada tafsir dari surat Al-Masad atau surat Al-Lahab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tabbat yada abi lahabi wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sungguhnya ia akan binasa. Artinya merugilah Abu Lahab, dia akan binasa dan tidak akan beruntung selama-lamanya. Abu Lahab adalah salah seorang dari paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang nama aslinya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Paman-paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada banyak, tapi setelah Rasulullah diutus sebagai seorang nabi dan rasul, yang masih hidup itu ada 4 orang. Yang pertama adalah Abu Lahab, yaitu Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, dan ini adalah paman yang paling memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian paman beliau adalah Abu Talib. Abu Talib ini membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namun ia meninggal dalam keadaan musyrik. Yang ketiga adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib ini adalah paman yang membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan masuk Islam pada awal-awal dakwah beliau. Dan Hamzah ini meninggal di dalam perang Uhud. Kemudian yang keempat adalah Al-Abbas bin Abdul Muttalib yang masuk Islam sebelum hijrah. Jadi ada 4, yaitu Abu Lahab, kemudian Abu Talib, Hamzah, dan juga Al-Abbas. Yang paling memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Abu Lahab. Yang paling memusuhi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan keluarganya juga sangat memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikanlah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini tabbat yada Abi Lahab. Tabbat yada, binasalah kedua tangan Abu Lahab. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tangan secara khusus dalam ayat yang mulia ini? Yang pertama, kata para ulama tafsir, karena kedua tangan Abu Lahab inilah yang dulu digunakan untuk menunjuk, untuk memaki, untuk mencela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala pun menyebut anggota tangan itu secara khusus sebagai bentuk penghinaan kepada Abu Lahab. Kemudian yang kedua, alasan kenapa disebutkan tangan atau kedua tangan Abu Lahab dalam ayat itu adalah untuk membalas perkataan Abu Lahab. Dia mengatakan tabban laka sa'iral yaum. Maka Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan tabbat yada abi lahabi wa tab. Karena itulah
pernyataan dari Abu Lahab, maka dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tabbat yada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab." Tidak bermanfaat baginya harta benda dan apa yang diusahakannya. Itu tidak bermanfaat apa yang dimilikinya, sebab ia telah melampaui batas dengan apa yang ia usahakan. Dan itu tidak mampu menolaknya dari sisa Allah Subhanahu wa taala. Abu Lahab ini adalah orang yang termasuk orang yang kaya yang ada di Makkah. Bahkan ketika perang Badar dia tidak ikut. Untuk perang Badar dia hanya menyuruh beberapa orang dengan modal dari dia. Maka semua kekayaan yang dimiliki oleh Abu Lahab itu tidak bisa menyelamatkannya dari sisa Allah Subhanahu wa taala. Semua hartanya tidak bisa menyelamatkannya. Termasuk pula dalam usaha dari Abu Lahab adalah anak-anaknya. Anak-anaknya pun tidak bisa menyelamatkan dia dari sisa Allah Subhanahu wa taala. Dan anak adalah bagian dari usaha orang tua. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna adyaba ma akaltum min kasbikum wa inna auladakum min kasbikum." Sesungguhnya sebaik-baik apa yang kalian makan adalah apa yang berasal dari usaha kalian. Dan sesungguhnya anak-anak kalian termasuk dari usaha kalian. Itu anak termasuk dalam usaha orang tuanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sayasla naran dzata lahab." Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Itu kelak dia akan dimasukkan dalam neraka jahanam yang membakar sangat hebat, sangat membakar dan meliputi semua arahnya. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar. Istri dari Abu Lahab ini namanya adalah Ummu Jamil, atau sebutannya adalah Ummu Jamil, yang nama aslinya adalah Arwah binti Harb bin Umayyah, yaitu saudaranya Abu Sufyan. Dia adalah wanita bangsawan Quraisy yang terhormat dan termasuk pemimpin dari kaum wanita Quraisy. Ummu Jamil ini itu ada seorang wanita bangsawan, tapi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang keempat ini dengan wa mra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya itu pembawa kayu bakar. Ada dua tafsiran ulama tentang maksud dari istri Abu Lahab itu membawa kayu bakar. Yang pertama adalah makna kinayah, yaitu istrinya Abu Lahab ini dia gemar mengadu domba, menyulut api permusuhan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu membuat orang-orang benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seolah dia membawa kayu bakar untuk disulut, untuk dinyalakan agar orang-orang itu panas dan akhirnya benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tafsiran yang pertama. Kemudian tafsiran yang kedua yaitu Ummu Jamil atau istrinya Abu Lahab ini dia meletakkan duri-duri di tempat yang biasa dijalani atau dilewati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menginjaknya dan akhirnya terluka. Jadi bawa kayu bakar yang penuh dengan duri itu disebar di tempat-tempat yang biasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewatinya, terutama ketika pada malam hari dia sebarkannya. Itu kebiasaan dia. Nah, kebiasaan Ummu Jamil ini yang biasa membawa kayu bakar dengan dua makna tadi ya, menyulut provokasi agar orang benci kepada Rasulullah, dan dia juga secara fisik menyebar duri, kayu bakar berduri agar diinjak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pada hari kiamat dia pun akan membawa kayu bakar. Tapi kayu bakar itu bukan digunakan untuk Rasulullah, tapi digunakan untuk membakar suaminya sendiri, yaitu Abu Lahab. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitabnya Tafsir Al-Qur'anil Azim, beliau mengatakan tahmilul hataba fatalqa ala zawjiha liyasdada ala ma huwa fihi wa hiya muhyi'atun lidzalika musta'idatun lahu. Istrinya akan memanggul kayu bakar lalu dilemparkannya kepada suaminya Abu Lahab agar api itu membakar suaminya bahkan semakin besar, dan ia sediakan untuk membantu menyiksa suaminya sendiri. Jadi karena dia dulu pernah memusuhi Nabi, maka dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebiasaan membawa kayu bakar itu untuk membakar suaminya di neraka. Fi jidiha hablum mim masad, yang di lehernya ada tali dari sabut
yaitu tari dari neraka yang melilit lehernya pada hari kiamat kelak. Lihatlah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam dakwahnya itu di antara yang mengganggu dakwah beliau adalah dari kalangan keluarganya sendiri, pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab ini. Bahkan Abu Lahab disebutkan, kalaulah Rasulullah itu berdakwah ke pasar-pasar untuk mengajak orang-orang masuk ke dalam agama Islam, Rasulullah mengatakan, wahai manusia, ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakanlah la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung. Maka di belakangnya itu ada Abu Lahab mengatakan, wahai manusia, jangan percaya dengan orang ini. Orang yang telah meninggalkan tradisi kaumnya. Ini adalah pendusta. Jadi yang justru malah menjadi penghalang dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pamannya sendiri. Dan ini menjadi sebuah penguatan bagi kita apabila bagi orang-orang yang apabila dalam berdakwah mendapatkan penghalang, maka ingatlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam justru yang menghalangi dakwah beliau diantaranya adalah dari kalangan keluarganya. Dan lihatlah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ada pasangan suami istri itu yang kekal, tapi kekalnya itu bukan di surga Allah Subhanahu wa taala. Mereka kekal berada di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala wal iyadzu billah. Jadi mereka kompak dalam keburukan ketika di dunia dan Allah sambungkan cinta mereka sampai di neraka wal iyadzu billah. Maka berhati-hatilah di dalam mencari pasangan hidup di dunia. Sebagai penutup, surat Al-Masad ini merupakan mukjizat bukti kebenaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah Subhanahu Wa Taala telah memvonis Abu Lahab dan istrinya masuk ke dalam neraka meskipun keduanya itu masih hidup ketika di dunia. Bahkan ini adalah ayat Makkiyah, awal-awal dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Makkah, dan terbukti Abu Lahab yang sudah divonis bahwa dia akan binasa, istrinya pun juga demikian, mereka tidak masuk Islam sampai ajal kematiannya datang. Berkata Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, qala al-ulama wa fi hadhihi surah mu'jizatun zahiratun wa dalilun wadihun 'ala nubuwah. Para ulama mengatakan bahwa surat Al-Masad merupakan mukjizat dan bukti kenabian yang terang. Kenapa? Fa innahu mundu nazala qauluhu ta'ala sayasla naran dzata lahab wa imra'atu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Setelah turun surat Al-Lahab ini atau surat Al-Masad ini, kelak ia akan masuk ke dalam api neraka yang bergejolak, begitu pula istrinya pembawa kayu bakar yang di lehernya ada tali dari sabut. Fa akhbara anhuma bisyaqai. Ini berita untuk mereka berdua tentang kecelakaan, tentang sebuah petaka buat mereka, itu mereka sudah diancam dengan neraka. Wa adamil imani lam yaqayyad lahuma an yu'minan wala wahidatun minhuma la zahiran wala batinan la musirran wala mu'linan. Yang dengan ayat itu memberitahukan kepada keduanya bahwa mereka tidak akan pernah beriman dan tidak pula beriman salah satu dari keduanya, baik secara lahir maupun secara batin, secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Fakana hadza min aqwal adillah al-barihah al-batinah ala nubuwwati dhahirah. Maka ini semua menunjukkan tentang bukti yang kuat atas kebenaran kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang sudah divonis masuk ke dalam neraka, maka tidak akan pernah masuk ke dalam surga selama-lamanya, wal iyadu billah. Ini para ikhwah rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini tentang tafsir dari surat Al-Kautsar, surat Al-Kafirun, surat An-Nasr dan surat Al-Masad. Kalau ada hal yang ingin didiskusikan, dipersilahkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Jazakumullah khair Ustaz atas materi yang telah disampaikan. Masya Allah sangat bermanfaat bagi kami. Semoga rekan-rekan yang mendengarkan baik di YouTube maupun di Zoom bisa mengamalkan. Dan kita masuk ke sesi tanya jawab Ustaz. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Silakan.
Baik, Ustaz. Ahsanallahu ilaikum, Ustaz. Bolehkah kita Hayakumullah. membaca lebih dari satu surah pendek setelah membaca Al-Fatihah di setiap sholat kita, Ustaz? Silakan, Ustaz. Baik, ada pertanyaan yang bagus yang menyebutkan tentang bolehkah kita membaca surat pendek ya setelah membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat-sholat kita. Ada beberapa dalil yang menunjukkan tentang bolehnya melakukan hal ini ya. Di antaranya di dalam sholat witir itu kita diperbolehkan setelah membaca surat Al-Ikhlas untuk membaca surat Muawwidzatain atau dua surat perlindungan, yaitu surat Al-Falaq dan juga surat An-Nas. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah dalam sholat malam beliau membaca surat Al-Baqarah, kemudian membaca surat Ali Imran, kemudian surat An-Nisa, itu dalam satu rakaat. Ini semua sebagai dalil tentang bolehnya membaca surat lebih dari satu di dalam satu rakaat sholat. Jadi hukumnya boleh, meskipun kalau sholat berjamaah maka sebaiknya tidak terlalu panjang untuk meringankan makmumnya. Karena makmum ada yang ingin ada hajat, ada kebutuhan, sehingga tidak layak apabila sholatnya dibuat terlalu panjang. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum, Ustaz. Bacaan surah apa saja yang disunahkan untuk dibaca saat menjelang tidur, Ustaz? Silakan, Ustaz. Baik. Ada beberapa zikir yang perlu kita baca sebelum tidur, di antaranya adalah membaca ayat kursi. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, barang siapa yang membaca ayat kursi sebelum tidur, maka dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari syaitan sampai pagi hari. Jadi kita membaca ayat kursi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan ruqyah fardhiyah, yaitu ruqyah secara mandiri dengan cara mengumpulkan kedua tangan, kemudian meniupnya, lalu membacakan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, lalu diusapkan di kepala, wajah, dan anggota badan yang mampu dijangkau oleh tangan. Dan itu diulang sebanyak 3 kali. Kemudian di antaranya juga yang tadi kita sebutkan hadisnya, yaitu membaca surat Al-Kafirun. Lalu beberapa zikir-zikir yang lainnya, di antaranya membaca Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, atau Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali atau 34 kali. Yang kata Ali bin Abi Thalib ketika meriwayatkan hadis tentang zikir itu, beliau mengatakan, aku tidak pernah meninggalkan zikir ini setelah aku mendapatkan hadis tersebut. Yang kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keutamaan membaca zikir ini, bahwa orang yang membaca zikir ini sebelum tidur, maka itu lebih baik daripada dia mendapatkan pembantu. Dan Ali tidak pernah meninggalkan zikir ini sampai-sampai ketika ditanya oleh perawi, wala lailatas sifin, meskipun ketika malam Sifin, kata Ali, wala lailatas sifin, meskipun pada malam perang Sifin. Jadi itu kalau ayatnya atau kalau surat-suratnya adalah ayat kursi, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, kemudian juga surat Al-Kafirun, dan ada zikir-zikir yang lainnya. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum, Ustaz. Penanya bertanya, anak yang sudah ditinggal mati oleh ayahnya, apakah menjadi tanggung jawab yang wajib bagi ibunya untuk menjamin kebutuhan hidup anak-anaknya? Bagaimana sekiranya jika si ibu kurang mampu, apakah dirinya berdosa, Ustaz? Silakan, Ustaz. Seorang anak yang ditinggal oleh bapaknya, maka anak ini menjadi anak yatim ya. Kalau dia posisinya sebelum balik, maka anak yatim ini orang-orang yang mengkafilnya, orang-orang yang memberikan penghidupan untuk anak tersebut, maka memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Disebutkan dalam salah satu hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ana wa kafilul yatimi," aku dengan orang yang mengkafil anak yatim, hataini, seperti dua jari ini fil jannah, di surga. Artinya ini menunjukkan keutamaan yang besar orang-orang yang menyantuni anak-anak yatim, itu anak-anak yang ditinggal mati oleh bapaknya. Secara umum kaum muslimin yang mampu hendaknya membantu anak-anak yatim seperti ini karena memiliki keutamaan tersendiri sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kalau memang tidak ada atau belum ada, maka ibu dari anak tersebut harus berusaha bagaimana membesarkan anak-anaknya dengan dibantu aqarib, ya orang-orang dekatnya seperti
keluarga suaminya, atau keluarga dia sendiri, bagaimana dia mencukupi kebutuhan keluarganya tersebut. Tapi secara umum, kaum muslimin itu hendaknya membantu anak yatim semacam ini, karena ini memiliki keutamaan yang sangat besar. Yang adapun dari pihak keluarga, maka orang-orang yang dekat dengan anak tersebut, yaitu neneknya, kakeknya, kemudian paman-pamannya, hendaknya juga memikirkan anak tersebut sehingga anak itu mendapatkan kecukupan yang cukup dan dia bisa tumbuh menjadi anak yang salih dan salihah. Wallahu taala alam. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Penanya bertanya, bagaimana jika ada seorang yang tua, dirinya mencukupkan diri kepada surat-surat pendek ketika sholat karena memang agak sedikit kesulitan dalam menghafal. Apakah dirinya mendapatkan uzur atas hal itu? Silakan Ustaz. Baik, pada dasarnya, ikhwati fillah rahmani wa rahimakumullah, kita boleh membaca surat apapun ketika salat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Faqra'u ma tayassara minal Qur'an." Bacalah apa yang mudah bagimu dari ayat-ayat Al-Qur'an. Sehingga di dalam salat-salat kita boleh membaca surat manapun dalam Al-Qur'an, baik itu yang panjang maupun yang pendek, atau bahkan sebagian dari surat itu. Artinya tidak dibaca secara utuh begitu surat itu. Maka ini hukumnya diperbolehkan. Bahkan ada salah seorang sahabat yang mana dia setiap salatnya itu selalu membaca surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas ya, yang termasuk surat yang pendek di dalam jajaran surat-surat Al-Qur'an. Ketika Rasulullah SAW bertanya kepada orang ini, "Kenapa engkau membaca surat Al-Ikhlas dalam salatmu?" Maka dia mengatakan, "Aku mencintai surat ini wahai Rasulullah." Maka Rasulullah mengatakan, "Sungguhnya kecintaanmu terhadap surat tersebut menjadikanmu masuk ke dalam surga." Ini menjadi salah satu dalil bahwa kita boleh membaca surat apapun, terutama surat-surat yang kita hafal. Jadi tidak harus membaca surat yang panjang. Tetapi di dalam beberapa riwayat ada salat-salat yang biasa Rasulullah membaca surat-surat tertentu. Misalnya dalam surat Maghrib, beliau pernah membaca surat At-Tur, kemudian di dalam salat Isya, itu Asy-Syams, dan beberapa surat-surat yang lainnya. Jadi ada beberapa surat-surat yang memang biasa dibaca oleh Nabi SAW. Tetapi ketika kita membaca yang lain, maka juga diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum Ustaz. Penanya bertanya, berapa idealnya bacaan dan hafalan Quran yang harus ditarget oleh seorang penuntut ilmu syar'i, Ustaz? Silakan, Ustaz. Baik, Masya Allah. Tentang menghafal Al-Quran, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita tahu ya, salah satu hak dari Al-Quran atas kaum muslimin ada 4, yaitu pertama adalah dibaca dengan benar, sesuai dengan hukum tajwid, kemudian yang kedua adalah dihafal, yang ketiga adalah dipahami makna-maknanya, kita belajar tafsir Al-Quran, dan yang keempat adalah diamalkan dalam kehidupan. Adapun tentang hafalan ini, maka dulu para sahabat itu mereka berlomba-lomba untuk menghafalkan Al-Quranul Karim dengan cara membaca satu demi satu dengan talaki bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang yang baca Al-Quran ini memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Di perang Uhud, ketika para sahabat itu sudah lelah untuk menggali liang lahat untuk para syuhada Uhud, maka Rasulullah itu menggabungkan satu liang beberapa orang jenazah. Dan yang paling dalam, yang paling berada di bawah adalah yang paling banyak hafalan Qur'annya. Rasulullah SAW juga memerintahkan kepada sahabat untuk menegakkan salat berjamaah. Dan beliau mengatakan yang menjadi imam di antara kalian adalah aktsaruhum Qur'anan, yang paling banyak hafalan Qur'annya. Ini menjadi salah satu dalil tentang keutamaan menghafal Al-Quran. Lalu berapa target hafalan Al-Quran untuk kita? Sebaiknya kita tidak perlu mentarget jumlah tertentu ya. Tapi yang paling penting adalah keistiqomahan di dalam menghafal Al-Quran. Misalnya, seandainya kita itu satu hari saja mampu menghafal satu ayat. Satu hari satu ayat. Maka 2 hari 2 ayat, 3 hari 3 ayat, 1 bulan 30 ayat, setahun itu sekitar 350 ayat. Dan itu sangat banyak sekali.
Al-Baqarah jumlahnya tidak sampai sebanyak itu. Artinya ketika kita istiqomah, meskipun hanya satu ayat, maka akan mendapatkan hafalan yang sangat banyak. Dan lebih dari itu, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, selain menghafal, artinya menambah hafalan, maka jangan lupa dengan murajaah. Karena ketika tidak dimurajaah, hafalan yang asalnya kita dihafalkan bisa terlupakan. Jadi jangan terlalu terobsesi dengan jumlah tertentu, tapi yang penting istiqomah di dalam menghafal, terus dalam menghafal dan juga memurajaahnya. Sehingga dalam momentum-momentum yang longgar ya, ketika sedang luang atau ketika dalam sedang perjalanan, maka bisa digunakan sebagai murajaah. Jadi kalau targetnya tidak ada, tapi istiqomahnya yang lebih diutamakan. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Penanya bertanya, sebagai muslim yang hendak belajar agama melalui membaca, sebaiknya dimulai dari membaca apa dulu Ustaz? Apakah Al-Quran dan hadis atau kitab-kitab seperti Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram, atau yang selainnya? Silakan Ustaz. Tentang kitab apa yang dipelajari ya? Iya. Tidak tertulis di sini Ustaz. Hanya dimulai awal membaca saja Ustaz. Awal membaca? Iya. Ketika seorang muslim hendak belajar agama melalui membaca, sebaiknya dimulai dari membaca apa dulu Ustaz? Baik, Umum, Masya Allah. Nah. Baik, ada pertanyaan yang sangat menarik ya. Dari mana kita mulai belajar membaca atau belajar agama ini ketika kita ingin belajar membaca sendiri begitu ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang paling utama seorang muslim dan muslimah itu adalah belajar dengan talaki bersama dengan seorang guru. Karena itu akan memberikan semangat kepada dia dan memudahkan dia dalam memahami ilmu. Tapi di sisi yang lainnya, apalagi pada zaman kita yang penuh dengan kecanggihan teknologi seperti sekarang, yang banyak kita mendapatkan banyak informasi dari dunia maya, maka secara umum keilmuan di dalam Islam itu terbangun dalam 4 pilarnya. Secara umum, yang pertama adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum Islam yang disebut dengan ilmu fikih. Kemudian yang kedua adalah ilmu yang mempelajari tentang akidah, keyakinan Islam, yang tentang keyakinan yang disebut dengan ilmu akidah, termasuk dalamnya adalah tauhid. Kemudian yang ketiga adalah ilmu tentang bagaimana memahami makna-makna Al-Quran yang disebut dengan ilmu tafsir. Dan yang keempat adalah ilmu bagaimana memahami makna hadis yang disebut dengan syarah hadis. Jadi ada 4 keilmuan ini, 4 pilar keilmuan, yaitu fikih, akidah, tafsir, dan hadis. Dari mana kita mulai? Secara umum yang menjadi pondasi adalah akidah. Ketika seorang itu kuat di dalam akidahnya, maka bangunan yang ada di atasnya pun akan kokoh. Sebaliknya ketika akidah itu lemah, maka akan menggoyahkan yang ada di atasnya. Ibadah-ibadah dibangun di atasnya pun akan goyah. Kemudian yang dibutuhkan yang berikutnya adalah ilmu tentang hukum, tentang fikih. Bagaimana cara dia sholat, bagaimana cara dia berpuasa, membayar zakat, dan seterusnya. Itu dibahas dalam ilmu fikih. Setelah dia menguasai 2 ini, 2 pondasi dasar ini, akidah dan juga fikih, maka dia bisa beranjak pada keilmuan yang ketiga, yaitu tentang tafsir Al-Quran. Jadi bagaimana makna-makna Al-Quran. Lalu dia bisa melengkapinya dengan mempelajari syarah hadis. Sebenarnya dengan belajar tafsir itu akan mendapatkan semua ilmu. Sebenarnya begitu. Akan tapi karena Al-Quran ini ditulis berdasarkan urutan ayat demi ayat, yang kadang hukum itu, antara satu hukum itu berada di beberapa ayat. Sehingga akan lebih mapan saat seorang itu mempelajari melalui jalur fikih, bukan melalui jalur tafsir. Sehingga kalau diurutkan, dari mana kita mulai? Dari belajar akidah dulu. Kemudian belajar fikih, lalu pelan-pelan beranjak kepada tafsir, dan disempurnakan dengan mempelajari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Penanya bertanya, berkaitan dengan hafalan Ustaz, bagaimana pandangan Ustadz ketika seorang banyak hafalan atau mungkin hafal 30 juz, namun mungkin ada kekurangan dalam dirinya mengamalkan apa yang dihafal tersebut, Ustadz? Silakan, Ustadz. Baik. Tentang mengamalkan hafalan Al-Quran ya, atau mengamalkan ayat-ayat Al-Quran,
seorang muslim dan muslimah itu dituntut untuk mengamalkan kandungan Al-Quran. Dan Rasulullah SAW adalah orang yang pertama kali mengamalkan kandungan Al-Quran. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ditanya tentang bagaimana akhlak Nabi SAW, beliau mengatakan kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi SAW adalah akhlak Al-Quran. Sehingga apa yang beliau lakukan itu adalah cerminan dari Al-Quran. Dan demikianlah para sahabat, apa kata para salaf dulu? Tidaklah kami membaca 10 ayat Al-Quran kecuali kami memahami maknanya dan kami mengamalkan kandungannya. Jadi mereka berusaha secara simultan, yaitu pelan-pelan ketika mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran, mempelajari tafsirnya, mereka juga berusaha untuk mengamalkannya. Jadi yang tepat, menghafal itu diiringi dengan pengamalannya. Dan beberapa ayat itu sangat mudah sekali untuk didapatkan maknanya. Misalnya contoh disebutkan di dalam Al-Quran, wabil ashari hum yastaghfirun, dalam surat Az-Zariyat misalnya. Dan mereka, yaitu orang-orang penghuni surga itu, mereka mohon ampun ketika waktu sahur. Ini Masya Allah, kalau orang ingin mengamalkannya, maka dia akan bangun sebelum sahur atau sebelum subuh, kemudian dia bisa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika waktu itu. Jadi dia berusaha untuk mengamalkannya. Demikian pula ketika dia sampai pada ayat-ayat tentang sedekah, seperti dalam surat Al-Munafikun, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut, dan infakkanlah apa yang telah Allah berikan kepada kalian sebelum datangnya kematian. Maka dia bisa mengamalkannya dengan menginfakkan apa yang dia miliki. Jadi harus ada keinginan dalam diri seorang muslim dan muslimah untuk berusaha mengamalkan isi Al-Quran setelah dia paham bagaimana maknanya. Dan itulah dulu para sahabat, mereka berada dalam kondisi kaum yang ummi, yang tidak bisa baca tulis, akan tapi ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka, mereka berlomba-lomba untuk mengamalkannya, sehingga akhirnya kehidupan mereka berubah dan jadilah mereka menjadi imperium besar dunia karena perubahan yang sangat cepat yang hanya terjadi dalam kurun waktu 23 tahun saja. Bahkan ketika turun surat Al-Mutaffifin, surat Al-Mutaffifin itu surat transisi. Bagian akhirnya itu turun di Makkah, sedangkan bagian awalnya turun di Madinah. Ketika Rasulullah SAW itu menginjakkan kaki di Madinah, maka turunlah ayat wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kata Allah Subhanahu wa taala, celakalah orang-orang yang berbuat kecurangan, yaitu orang yang ketika menimbang dia ingin dipenuhi, tapi ketika dia menimbang untuk orang lain maka dia menguranginya. Dulu atau ketika itu kondisi orang-orang Madinah itu ketika menakar dan menimbang itu suka mengurangi untuk menambah keuntungan mereka. Maka setelah Rasulullah membacakan ayat itu wailul lil mutaffifin, maka mereka memperbaiki timbangan-timbangan mereka. Jadi langsung dipraktekkan. Jadi di antara adab dan etika dalam belajar adalah setelah mendapatkan faedah ilmu berusaha untuk segera diamalkan. Terutama itu adalah Al-Qur'anul Karim. Jadi segera dipraktekkan di dalam kehidupan. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, insya Allah kita memasuki pertanyaan terakhir. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Apakah boleh dalam sholat saat membaca surat Al-Quran hanya sebagian saja atau tidak full satu surat Ustaz? Silakan Ustaz. Baik. Iya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an ya. Tadi sudah kita bacakan ayatnya faqra'u ma tayassara minal Qur'an dalam surat Al-Muzammil. Jadi konteks pembicaraan ayat itu adalah di dalam salat malam ya, dalam salat malam, karena surat Al-Muzammil itu turunnya dalam jangka waktu setahun. Surat Al-Muzammil itu terdiri dari 20 ayat dan ayat yang terpanjang adalah ayat yang ke-20. Dan turunnya awal-awal surat Al-Muzammil dengan ayat yang terakhir itu jaraknya adalah setahun. Jadi dulu para sahabat itu berdiri untuk salat malam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti salat di bulan Ramadan. Jadi sangat banyak jumlah mereka. Nah, kemudian turunlah ayat yang ke-20 itu menurunkan hukum dari yang asalnya wajib menjadi sunnah muakkadah. Dan di antara ayat atau potongan ayat yang ada dalam surat Al-Muzammil pada ayat yang ke-20
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqra'u ma tayassara minal Qur'an." Bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an. Maka ini sebagai dalil tentang bolehnya kita membaca beberapa potong ayat, yaitu tidak utuh dalam satu surat. Jadi boleh hanya beberapa ayat saja di dalam satu surat, tidak dibaca secara utuh, maka ini hukumnya diperbolehkan. Meskipun ketika bisa membaca utuh, apalagi jumlahnya tidak banyak, maka itu utama. Tapi diperbolehkan kalau seorang misalnya ada hajat, ya karena memang ayatnya suratnya panjang, kalau dibaca terlalu panjang maka bisa diambil beberapa ayat saja. Jadi hukumnya diperbolehkan, wallahu taala alam. Jazakumullah khair Ustaz atas materi dan jawabannya. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan yang menonton baik via Zoom atau YouTube atau media yang lain. Dan karena waktu sudah memasuki pukul 9 kurang sedikit, sebagai penutup kita persilahkan kepada Fadilatul Ustaz Abu Hafidh Irfan, MSI Hafizahullah Ta'ala, falyatafaddal masykurah. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini tentang beberapa surat di juz amma, tafsiran dari beberapa surat yang ada di juz amma. Semoga kita diberikan kemudahan untuk memahaminya dan diberikan kemudahan pula untuk mengamalkannya di dalam kehidupan. Kita juga mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberikan keistiqomahan di dalam mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an. Karena ayat-ayat Al-Qur'an ini adalah mukjizat yang utama dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kalaulah dahulu ketika turun ayat Al-Qur'an ini bisa mengangkat derajat para sahabat yang asalnya menjadi kaum yang tidak diperhitungkan oleh dunia menjadi sebuah kekuatan besar imperium dunia. Ketika Al-Qur'an ini diturunkan pada bulan Ramadan yang merupakan bulan turunnya Al-Qur'an menjadikan bulan Ramadan menjadi bulan yang utama, menjadi bulan yang mulia. Dan ketika Al-Qur'an ini diturunkan oleh malaikat Jibril alaihissalatu wassalam, maka malaikat Jibril menjadi malaikat yang utama di kalangan para malaikat yang ada di langit. Maka sebagai seorang muslim dan muslimah, hendaknya kita berusaha untuk meluangkan waktu mempelajari satu demi satu ayat-ayat Al-Qur'an, satu dua surat di dalam Al-Qur'an. Dan jangan lupa setelah kita sudah tahu tafsirannya, kita sudah tahu maknanya, maka apa yang bisa kita amalkan dari surat atau ayat tersebut. Karena begitulah dulu para sahabat, mereka tahu tafsiran ayat tersebut, tahu maknanya, maka mereka berusaha untuk segera mengamalkannya. Dan setelah itu kita berusaha istiqomah untuk mengamalkannya sedikit demi sedikit, sampai kapan? Sampai kematian mendatangi kita. Semoga yang kita kaji ini bermanfaat, dan kita dimudahkan untuk mengamalkannya dalam kehidupan, sehingga kita termasuk orang-orang yang diberikan keistiqomahan untuk bisa masuk ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Kurang lebihnya mohon maaf, kita akhiri wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.